Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat tuna barakallahu fikum. Tiada untan yang indah melainkan untan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diluangkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah tentunya di atas sunnahnya hingga hari akhir. Sahabat-sahabat tuna barakallahu fikum, apa kabar Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari esok tentunya akan jauh lebih baik dari hari ini. Kembali dari Bukit Siar Saud Asidik Membahana, menebar sunnah, merajut uha dari Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, tepatnya di Jalan Lintas Sumbawa Bima kilometer 3 Sumbawa Besar. Saud Tuna Channel kembali menemani Anda di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dengan program kami, program spesial Ramadan Saud Tuna Channel. Program spesial Ramadan Saud Tuna Channel terselenggara berkat kerjasama antara Saud Tuna Channel dengan Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah Sumbawa Besar dan didukung sepenuhnya oleh Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, Pondok Indah Pusat Kajian Al-Quran Markas Abdullah Wasalma, Toko Delta Listrik, UD Prima Sumbawa Besar, PT Bogas Rahman, Toko Tunas Arabik, dan Toko Tunas Baru. Sahabat Saud Tuna Channel yang berbahagia, kembali menyampaikan selamat bergabung kepada antum semua di program ini, di program spesial Ramadan Saud Tuna Channel. Tentunya bersama Ana Sultan Al-Bugisi akan menemani suasana santai sore Anda kesempatan sore hari yang berbahagia sembari menanti saat datangnya berbuka puasa di lembaran ke-12 Ramadan 1441 Hijriah di kesempatan sore hari yang berbahagia. Sahabat Saud Tuna barakallahu fikum, dari studio Saud Tuna Channel kami menyampaikan sekali lagi selamat bergabung teristimewa kepada seluruh santri Pondok Pesantren Abu yang berbahagia pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita telah bersama dengan narasumber kita seperti biasa setiap hari Selasa. Tentunya kita bersama dengan narasumber kita Al-Ustadz Dia Guru Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala. Kita akan langsung menyapa beliau di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biru Ustadz sore ini. Alhamdulillah. Apa rungan Ustadz? Rungan balong, alhamdulillah. Rungan balong. Bersama Dia Guru Ahmad Arifin Al-Mandari LC Hafizahullah Ta'ala. Ana terbiasa dengan Wil dan Ahmad, toh maafin. Kan tema kajian pada kita minggu yang lalu Ustaz, yaitu tentang fikih puasa. Baik sahabat Saud Tuna yang berbahagia, kita akan langsung bersama dengan narasumber kita, Dia Guru Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بتوحيده وتعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أرسله الله إلى الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله وسراجًا منيرًا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, para pemirsa dimanapun antum berada, para pencinta ilmu, para santri pondok pesantren Abu Bakar Al-Islami, yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita, atas curahan nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat rasa aman, terhindar dari berbagai penyakit dan wabah yang hari ini sedang menimpa kita. Diberikan kecukupan rezeki, kebahagiaan rumah tangga, keberkahan ilmu, sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian spesial Ramadan kita. Dan insya Allah ini adalah pertemuan kedua dalam tema fikih puasa atau fikih siyam yang dipancarluaskan melalui radio dakwah kita, yaitu Sautuna Channel. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semuanya keikhlasan dalam ucapan, keikhlasan dalam perbuatan kita, sehingga apa yang kita usahakan hari ini menjadi amal yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita, panutan dan teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berharap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa santri pondok pesantren Abu Bakar Al-Islami yang telah kita bahas, yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 hal. Yang pertama tentang definisi puasa. Yang kedua tentang rukun puasa. Dan yang ketiga tentang syarat puasa, baik syarat sahnya maupun syarat wajibnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas insya Allah 3 tema. Yang pertama, orang-orang yang wajib berpuasa. Yang kedua, orang-orang yang mendapat keringanan tidak berpuasa. Dan yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, orang-orang yang wajib berpuasa telah disepakati oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala jami'an. Yang pertama adalah muslim. Seorang muslim siapapun dia, maka wajib baginya berpuasa. Kebalikannya, orang non-muslim, maka tidak wajib baginya berpuasa. Yang kedua, orang yang berakal, tidak gila, tidak stres, ya, maka bagi mereka kewajiban berpuasa. Yang ketiga, orang yang sudah balik,
yang sudah terdapat pada dirinya tanda-tanda kedewasaan, maka mereka wajib berpuasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita telah sampai masa balik atau masa dewasa, maka wajib baginya untuk menutup ini dan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menutup pakaiannya, menutup badannya dengan pakaian yang sesuai dengan ketentuan agama, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Inilah balik. Kemudian yang keempat, as-sahih, orang yang sehat, yang pada saat masuknya Ramadan dia diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dia diberikan fisik yang segar bugar, maka wajib baginya berpuasa. Kemudian yang kelima, al-muqim, orang yang mukim, bertempat tinggal, berdiam diri, tidak sedang melakukan perjalanan, maka mereka ini wajib berpuasa. Ditambah dengan satu golongan lagi, khususnya bagi wanita, mereka yang tidak ada halangan ketika Ramadan tiba. Jadi seorang wanita ketika Ramadan tiba, dia tidak terhalang untuk berpuasa. Di antara halangan puasa bagi seorang wanita adalah datangnya haid, datang bulan. Begitu juga dengan wanita yang hamil lalu dia melahirkan di bulan suci Ramadan, yang sedang nifas, maka ini semuanya menjadi penghalang bagi wanita untuk berpuasa. Bahkan para ulama sepakat wanita haid dan nifas haram bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Banyak dalil-dalil yang kita dapatkan tentang argumen wajibnya berpuasa bagi orang-orang yang kita sebutkan di atas ini. Bagi mereka yang balik misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalatha." Qalam, pena malaikat terangkat dari 3 golongan. Yang pertama, al-majnun hatta yufiq, orang yang gila hingga dia sadar. Maka orang yang kehilangan akal tidak wajib berpuasa hingga dia sadar. Kemudian yang kedua, anin naim hatta yastayqidh, orang yang sedang tidur hingga dia bangun, maka pena malaikat terangkat darinya. Artinya orang tidur ketika dia berbuat salah dalam kondisi dia tidur, maka dia tidak berdosa. Kemudian anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil hingga dia ihtilam, hingga dia bermimpi, yaitu mimpi basah. Khusus untuk anak kecil, walaupun tidak wajib baginya puasa, hendaklah walinya senantiasa melatihnya, memberikan dia bimbingan, ajakan untuk senantiasa berpuasa, sehingga dia terbiasa dengan puasanya tersebut ketika dia kelak sudah balik dan sudah remaja. Kemudian orang yang sehat dan orang yang mukim, itu dapat kita simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, "Wa man kana minkum maridan
aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia ganti dengan hari yang lain. Ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ya, bahwa mereka yang tidak sakit dan tidak sedang melakukan safar, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa golongan yang wajib bagi mereka untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun bagi mereka yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, kita kelompokkan sesuai dengan kewajiban mereka di luar Ramadan. Ada dua golongan orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang dibolehkan berbuka di bulan suci Ramadan, namun kewajiban mereka mengqadanya di luar Ramadan. Yang pertama adalah orang yang sakit. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 184 dan juga 185. Jadi orang yang sakit dan sakitnya ini masih diharapkan kesembuhannya. Walaupun mungkin agak parah, tetapi ada harapan untuk sembuh. Maka kewajibannya setelah Ramadan nanti dia mengqadanya, menggantinya di hari-hari yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah musafir. Orang yang meninggalkan kampung halamannya, ya, menuju negeri yang lain, menuju daerah yang lain. Apakah itu untuk tujuan ibadah seperti haji misalnya, atau umrah, atau ziarah ke Masjid Nabawi, atau ke Masjid Al-Aqsa, ya, ataupun dengan tujuan bisnis, tetapi bisnis yang halal. Maka ini musafir. Yang mereka ini dibolehkan berbuka dan kewajibannya mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kelompok ini adalah wanita haid dan juga nifas. Jadi bagi wanita haid dan nifas, mereka tidak saja dibolehkan berpuasa, ya, tetapi mereka diharamkan untuk berpuasa karena adanya halangan berupa darah haid dan nifas tadi. Ini adalah tiga golongan, ya, yang mereka mendapat keringanan berbuka, tetapi kewajibannya selepas Ramadan adalah mengqadha puasa mereka. Golongan yang kedua atau kelompok yang kedua yang diberikan keringanan berbuka di bulan Ramadan dan kewajibannya adalah membayar tebusan atau fidyah. Mereka tidak wajib mengqadha, tapi cukup dengan membayar fidyah atau tebusan. Yang pertama adalah orang yang sakit, tetapi sakitnya ini menahun. Al-marad al-muzman, sakit yang menahun. Marad mu'abbad, ya, ada sakit permanen. Seperti misalnya penyakit kanker. Ya, orang yang terkena kanker payudara, orang yang terkena kanker rahim misalnya, atau orang yang terkena tumor yang ganas sekali, ya. Maka ini adalah penyakit yang menahun. Dia tidak wajib mengqadha. Kenapa? Karena penyakit berlangsung sepanjang tahun, ya. Dan menurut kajian dokter bahwa kemungkinan sembuhnya kecil, maka mereka tidak perlu mengqadha, cukup membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah asy-syaikhul kabir, orang tua renta, lansia, ya, orang tua yang sudah lanjut usia.
yang fisiknya lemah, yang apabila dia berpuasa maka akan merasakan kesulitan yang sangat besar. Maka bagi mereka adalah kewajiban untuk membayar fidyah. Termasuk dalam hal ini, kata ulama rahimahumullahu ta'ala, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Beliau berkata, begitu juga dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang pengarang tafsir yang sangat masyhur, ya, itu tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, termasuk dalam kelompok orang yang boleh berbuka dan berkewajiban membayar fidyah adalah pekerja yang sangat berat, ya, yang itu merupakan kebutuhan harian mereka. Artinya kalau mereka tidak bekerja sehari, mereka tidak makan. Sehingga apa? Akan terlantarlah keluarganya. Ya, dia akan menjerumuskan keluarganya kepada kebinasaan, kepada kelaparan, kepada kehausan. Sehingga mereka harus bekerja setiap hari. Dan pekerjaannya ini sangat berat. Dicontohkan oleh para ulama kita misalnya, ya, pekerja yang berada di tambang-tambang misalnya. Tambang batu bara, di tambang emas misalnya, ya. Dan yang lainnya. Saya pernah mendengar dari seorang teman pekerja yang setiap hari mengambil belerang. Subhanallah, di balik gunung. Jadi dari rumahnya ke gunung itu dia harus melewati 3-4 gunung. Dia mengambil belerang yang sangat panas di kawah itu, ya. Dia mengambil belerang yang sangat panas, kemudian dia pikul. Ya, dia menempuh perjalanan yang begitu jauh, ya, dengan kondisi yang begitu berat. Maka mereka ini termasuk, ya, jemaah sekalian rahmati Allah, ya. Mereka dibolehkan berbuka, ya, tetapi mereka wajib membayar fidyah. Begitu juga dengan orang-orang yang lemah, dikiaskan. Semua orang yang lemah fisiknya dikiaskan dengan apa? Dengan orang yang tua renta. Ada satu golongan yang masih diperselisihkan oleh para ulama kita, rahimahumullah ta'ala. Apakah dia masuk kelompok yang wajib mengqadha, ataukah masuk kelompok yang cukup dengan membayar fidyah? Siapa mereka? Yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum mereka. Tapi mereka sepakat bolehnya berbuka bagi wanita yang hamil dan menyusui apabila ada kekhawatiran pada dirinya, ya, membahayakan janinnya maupun dirinya sendiri, maka mereka boleh berbuka. Namun mereka berbeda pendapat tentang kewajibannya setelah itu. Apakah dia harus mengqadha'nya saja, atau harus membayar fidyah saja, atau dua-duanya? Di samping dia mengqadha', dia juga harus membayar fidyah. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari dua orang sahabat terkemuka, yaitu Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat bahwa wanita yang hamil maupun menyusui boleh berbuka di bulan Ramadan, dan mereka cukup, ya, menebusnya dengan membayar fidyah. Tidak perlu mengqadha' puasa. Dan pendapat ini dilandaskan pada sebuah hadis yang dinilai hasan oleh para ulama hadis, yaitu hadisnya Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wada'a 'anil musafiri syatra salah wa wada'a 'anil hubla wal murdi' as-saum." Ya. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
menggugurkan atas orang musafir setengah dari kewajiban salat, dan menggugurkan bagi wanita yang hamil dan menyusui kewajiban puasa. Ya. Mengomentari hadis ini, Abdullah bin Abbas berkata, "Idza khafatil hamil ala nafsiha," apabila wanita hamil takut atas dirinya, khawatir atas kesehatan dirinya. Begitu juga dengan al-murdi' ala waladiha, wanita menyusui, khawatir atas anaknya. Qal yuftiran, dia boleh berbuka, wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, dan cukup baginya memberi makan setiap hari satu orang miskin, wala yaqdiyani sauma, dan dia tidak perlu mengqadha puasanya. Dan hadis ini dinilai, athar ini dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Irwa al-Ghalil. Dalam kitab Irwa al-Ghalil. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar sebagaimana dinukil oleh Nafi', beliau berkata, "Kanat bintun libni Umar tahta rajul min Quraisy." Putri Ibnu Umar bersuamikan seorang laki-laki dari bangsa Quraisy. Wa kanat hamilah. Ketika Ramadan tiba dia sedang hamil. Fa asabaha atash fi Ramadan. Maka dia merasa kehausan di bulan Ramadan karena kehamilannya tersebut. Fa amaraha Ibnu Umar an tuftir. Maka Abdullah Ibnu Umar memerintahkan anaknya untuk berbuka. Wa tut'ima an kulli yaumin miskina. Lalu dia memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dan sanadnya adalah sahih. Sanadnya adalah sahih. Inilah pendapat yang pertama, kaum muslimin, para pemirsa, bahwa wanita hamil dan menyusui, dia boleh berbuka dan cukup baginya membayar fidyah satu orang miskin setiap harinya. Adapun pendapat yang kedua, adalah pendapat dari madhab Hanafi, dari Imam Abu Hanifah, begitu juga dengan Al-Imam Hasan Al-Basri, begitu juga dengan Imam Ibrahim An-Nakhi. Mereka mengatakan, kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui adalah mengqadha puasanya, mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar fidyah. Mengqadha dan tidak perlu membayar fidyah. Ini kebalikan dari pendapat yang pertama. Ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari dua mazhab terkemuka, yaitu mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita di bumi kita tercinta ini, dan yang kedua mazhab Hambali, bahwa kewajiban bagi dua wanita ini, hamil dan menyusui, yaitu dirinci. Apabila dia takut, khawatir akan dirinya dan anaknya, maka dia wajib di samping mengqadha juga membayar fidyah. Tapi kalau dia hanya takut kepada dirinya sendiri, maka cukup dia mengqadhanya tanpa membayar fidyah. Pengarang kitab Al-Wajiz yang menjadi rujukan kita pada kajian ini, beliau lebih memilih pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibn Umar, yaitu wanita hamil dan menyusui cukup baginya untuk membayar fidyah. Namun pendapat dari ulama kontemporer, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz, begitu juga dengan Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap fatwa yang bermukim di Saudi Arabia, mereka menggunakan pendapat yang ketiga, itu pendapat mazhab Syafi'i dan juga pendapat mazhab Hambali, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui maka dirinci, apabila dia khawatir terhadap anaknya saja atau khawatir terhadap dirinya saja, maka wajib baginya mengqadha. Apabila dia khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya, maka
baginya di samping mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. Inilah perselisihan atau perbedaan pendapat para ulama terkait dengan wanita hamil dan menyusui. Dan tentu kita kembalikan kepada para pemirsa, kepada para pendengar, ya, mana di antara tiga pendapat ini yang akan kita gunakan, ya, yang akan kita aplikasikan bagi wanita yang hamil dan menyusui. Itu kembali kepada Anda. Silahkan mengkaji dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Dan insyaallah yang manapun yang kita ambil dari pendapat-pendapat ini, insyaallah semuanya sesuai dengan dalil yang ada. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengambil tema yang ketiga, yaitu tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada begitu banyak perkara yang apabila kita lakukan, maka puasa kita dihukumi batal atau tidak sah oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Yang pertama, di antara sekian banyak hal yang membatalkan puasa, yang paling utama adalah makan dan minum dengan sengaja. Al-aklu wasyurbu amdan, ya, makan dengan sengaja atau minum dengan sengaja, maka baginya puasanya batal atau tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang lupa sedang dia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena saat itu Allah sedang memberinya makan dan minum. Artinya alpa ketika puasa itu adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian hal kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Al-qai'u amdan, ya. Jadi muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Sebagaimana sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu al-qai' falaysa alaihi qada." Barang siapa yang tidak sengaja muntah, artinya tiba-tiba keluar dengan sendirinya, maka tidak ada qada baginya. Artinya puasanya tetap sah. Tetapi man istaqa'a, barang siapa yang muntah dengan sengaja dia keluarkan dari dalam lambungnya, ya, maka puasanya batal dan dia harus mengqadanya di waktu yang lain. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang membatalkan puasa adalah datangnya haid atau nifas pada saat kita berpuasa. Walaupun datangnya haid dan nifas tersebut tinggal beberapa menit saja tenggelam matahari. Taruhlah matahari tenggelam jam 6 lebih 5 menit misalnya. Lalu ada seorang wanita yang berpuasa mulai dari terbit fajar hingga sore hari, ya, dia tidak kedatangan haid. Tetapi 10 menit sebelum terbenam matahari datang haid. Keluar darinya darah haid atau darah nifas, maka otomatis puasanya batal. Walaupun tinggal 10 menit, bahkan tinggal 5 menit, puasanya batal. Ya. Karena ukuran sahnya puasa itu adalah sampai terbenamnya matahari dengan sempurna. Kemudian perkara selanjutnya adalah al-jima', terjadinya hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya. Ini di samping membatalkan puasa, wajib baginya
untuk membayar kafarah. Wajib baginya untuk membayar kafarah, yaitu tebusan ya yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman atas perbuatannya yang melanggar kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya. Maka tentunya kami berwasiat kepada para suami dan istri, terutama para wanita ketika berada di rumah di bulan Ramadan, janganlah Anda berhias di siang hari. Ya, kepada para istri, jangan Anda berhias di siang hari. Ya, apalagi memakai minyak wangi dan sebagainya di hadapan suami. Tentu ini akan membangkitkan gairah. Ya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi jima' di siang hari Ramadan. Ada seorang sahabat di masa Nabi datang dengan tergopoh-gopoh, ya, mengadukan perihal dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasulullah, halakt. Ya Rasulullah, saya sudah binasa." Dia mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah." Maka Rasulullah merasa heran. Beliau bertanya, "Malak, apa yang terjadi?" Ya. Dia berkata, "Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im." Ya Rasul, ya, saya telah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya padahal saya sedang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Hal tajidu raqabah tu'tiquha?" Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak? Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Maka beliau bertanya lagi, "Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia mengatakan, "Tidak ya Rasul. Jangankan 2 bulan. Sebulan ini saja saya tidak sabar. Apalagi 2 bulan." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata lagi, "Fahal tajidu it'ama 60 miskina?" Apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Dia mengatakan, "La ya Rasulullah, tidak. Saya tidak mampu." Maka Rasulullah SAW berdiam sejenak. Beliau diam sejenak, ya. Lalu beberapa saat setelah itu tiba-tiba datang seorang laki-laki, ya. Dia membawa satu keranjang kurma. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina as-sa'il?" Mana laki-laki yang mengadu tadi? Ya. Maka laki-laki itu berkata, "Ana ya Rasulullah, saya." Beliau bersabda, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Wahai pemuda, ambillah sekeranjang buah ini dan bersedekahlah kepada penduduk Madinah. Maka dia berkata, "Ya, ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah ada di Madinah ini yang lebih fakir daripada saya ya Rasulullah?" Ya. Subhanallah. Dia sudah diberikan keringanan oleh Rasul. Tidak perlu apa? Membebaskan budak. Tidak perlu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak perlu memberikan makan 60 orang miskin. Lalu diberikan bantuan sekeranjang kurma agar dia bersedekah kepada penduduk Madinah. Tapi dia berkata, "Ya Rasulullah, adakah yang lebih fakir daripada saya?" Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar itu, beliau tertawa. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tertawa. Ya, subhanallah. Ada orang yang subhanallah sudah dia berbuat dosa, berbuat kesalahan yang begitu besar, ya, tidak mampu menebus kesalahannya, diberikan keringanan bersedekah, tetapi ternyata dia adalah orang yang paling fakir di Madinah. Maka Rasulullah bersabda, "At'imhu ahlak." Kalau begitu, bawa keranjang kurma ini, lalu ya berilah makan keluargamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadis ini menunjukkan betapa besar rahmat yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Betapa besar kasih sayang yang ditunjukkan oleh Islam kepada mereka
yang berbuat salah lalu mereka menyesali itu, ya, maka mereka dimaafkan dengan syarat mereka berjanji untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, ya. Ini menunjukkan kemurahan Allah kepada kita semuanya. Karena itu mari kita jaga ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak melanggar kehormatan daripada Ramadan kita. Banyak hal sesungguhnya yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun saya tidak tahu waktu. Sudah masuk ya. Iya, insya Allah lanjutan dari tema yang ketiga ini insya Allah akan kita uraikan kembali pada pertemuan yang akan datang. Masih tersisa sekitar 5 perkara lagi, ya, yang membatalkan puasa kita. Namun karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri tema kita terlebih dahulu. Dan insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan dengan diskusi. Insya Allah kita mendengar pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan kepada kita semua di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Sahabat Sahutuna Channel, barakallahu fikum, dan teristimewa kepada seluruh santri ataupun wali santri dari Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islam yang menyaksikan program ini. Silakan bagi antum semua yang ingin berpartisipasi di program ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar atau mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp kami yang telah tertera di channel ini. Baik sahabat Sahutuna yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersama dengan narasumber kita, dia Guru Haji Ahmad Arifin Alman dari LC Hafizallahu Ta'ala, dengan tema kita tadi yaitu fikih puasa. Sekarang silakan bagi para antum semua yang ingin berpartisipasi di program ini bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami di kesempatan sore hari berbahagia ini melalui kolom komentar yang ada di channel ini ataupun mengirimkan langsung ke nomor WhatsApp yang ada tertera di channel ini. Baik sahabat Sahutuna, barakallahu fikum, menebar sunnah merajut uah. Kita langsung membacakan pertanyaan sudah masuk melalui SMS WhatsApp Ustaz bersama sore yang berbahagia ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun Ramadan tahun kemarin, 1440 Hijriah maksudnya Ustaz, ana sedang hamil tua Ustaz, hampir melahirkan gitu. Dan Ramadan kali ini ana sedang menyusui. Otomatis saya tidak bisa mengganti puasa yang sebelumnya Ustaz. Bagaimanakah solusi yang diberikan kepada ana Ustaz dalam membayar fidyah tadi? Bolehkah langsung membayar dengan 30 orang miskin sekaligus? Atau di setiap hari Ramadan ana memberi makan 1 orang miskin seperti itu Ustaz? Tapi ini sudah 2 Ramadan Ustaz. Ini sudah 2 Ramadan berarti 60 gitu Ustaz. Apa Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz terhadap pertanyaan ana yang menyampaikan barakallahu fik atas jawaban yang diberikan Ustaz. Apa Ustaz? 2 kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kayak Bang Toyib Ustaz. 2 kali Ramadan tidak boleh-boleh Ustaz. 2 kali Ramadan tidak bisa menggantikan. Ukhti siapa? Disebut namanya anak. Baik. Jazakillah khairan ya kepada penanya. Ini pakai WhatsApp jadi tidak pakai nama. Ukhti kita ya. Pertanyaan yang tentu sangat penting terutama kepada para wanita atau ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami hal yang sama ya, yaitu hamil dan juga menyusui. Karena tentu wanita yang hamil, apalagi hamilnya itu sudah tua ya. Misalnya Ramadan hamil tua, tentu tidak mungkin dia akan berpuasa. 8 bulan atau 9 ya, atau hampir lagi gitu. Betul, hampir. Lalu setelah itu dia melahirkan tentu akan lanjut dengan menyusui ya. Maka tentu akan sulit dia berpuasa. Maka sebenarnya kewajiban dia ketika ini berlanjut terus dan dia sudah bisa mendapat gambaran kalau dia tidak bisa mengqadha, maka sebenarnya dia harus segera membayar fidyah. Di waktu itu juga? Iya, di waktu itu juga. Artinya tahun yang lalu. Ya, tahun yang lalu. Karena tentu dia bisa memperkirakan. Ini kalau saya melahirkan bulan ini dan lanjut dengan menyusui sekian
waktu, tentu dia sudah bisa memperkirakan 2 Ramadan bahwa dia tidak akan bisa mengqadha. Maka seharusnya sebelum datangnya Ramadan ini, ya, ukhti kita sudah harus mengqadha. Sudah harus membayar fidyah. Ya. Tetapi karena mungkin alpa atau ada kelalaian di situ barangkali, maka kita katakan, ya, Anda sudah melewati 2 Ramadan. Ya. Ada 2 pendapat ulama di sini. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, dia tetap harus membayar fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan di Ramadan sebelumnya. Ya, yang sebelumnya dengan yang sekarang tentunya, ya. Dan juga dia harus mengqadha sebagai hukuman. Ya, ini pendapat yang pertama. Di samping dia bayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan, ya, taruhlah 30 tahun lalu ditambah dengan sekarang 30, 60. Dia membayar fidyah 60 dan juga harus mengqadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada dalil yang secara sharih, ya, mengharuskan seorang perempuan yang hamil atau menyusui, ya, walaupun sudah masuk Ramadan berikutnya untuk mengqadhanya sebagai hukuman. Tidak ada dalil yang sharih. Maka kita kembali kepada dalil yang ada, yaitu cukup baginya membayar fidyah saja. Cukup baginya bayar fidyah, karena pada saat itu wanita tadi, ya, termasuk dalam kelompok orang-orang yang lemah. Ya, arti lemah secara fisik. Ya, maka masuk dalam firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak mampu, ya, secara fisik untuk berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Maka kita katakan sekarang ini, tentunya kepada ukhti kami wasiatkan untuk banyak beristighfar, ya. Mohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya selama ini, ya. Yang seharusnya dia sudah membayar fidyah sebelum Ramadan tiba, tapi karena kelalaian atau kealpaannya, maka yang pertama banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kewajiban Anda saat ini cukup membayar fidyah, ya. Berdasarkan pendapat dari Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhum, berdasarkan hadis Anas yang tadi kita bacakan, ya, insyaallah cukup. Ya. Di penekanan lagi sekarang, dibayar fidyahnya itu termasuk Ramadan yang sebelumnya. Naam. Dua-duanya. Dia harus membayar fidyah buat Ramadan yang lalu 30 hari, dan juga membayar fidyah buat Ramadan yang sekarang 30 hari. Bagaimana cara bayarnya, akhi? Nah, cara bayarnya, dia boleh memilih antara 2. Ya. Dia boleh menunggu berakhirnya Ramadan tahun ini, ya. Nanti diakumulasi 60 hari. 60 fakir miskin. Iya, sehingga dia mungkin memasak di akhir bulan, ya, memasak dengan masakan yang cukup banyak, lalu dia mengundang 60 orang ke rumahnya untuk makan. Itu boleh. Atau dia mengadakan acara sekarang untuk bulan yang lalu, untuk tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, ya, mengadakan acara mengundang orang 30, tapi karena wabah, ya, tentu tidak boleh, ya, tidak boleh berkumpul. Ya, mungkin dia beli nasi kotak 30 dulu, ya, dibagikan kepada 30 orang fakir miskin dengan niat untuk fidyah yang tahun lalu. Kemudian untuk tahun ini bisa di akhir Ramadan. Atau bisa juga setiap hari 1 kotak untuk 1 orang miskin. Boleh, ya. Seperti itu, Ustaz. Iya. Boleh tidak dengan beras atau yang lainnya? Boleh. Berapa ukurannya? Kata ulama setengah sa'. Setengah sa'. Setengah sa' itu sama dengan 2 mud. 2 mud itu berarti 1 mud itu seperti ini. Ini 1 mud. Berarti kalau ini 2 mud. Ya. Satu sa' itu 4 kilo. 4 kilogram. Artinya kalau setengah sa' 2 kilo. Iya. Insya Allah 2 kilo kalau beras. Ya. Hanya beras saja, dari tambahan-tambahan lauk. Iya. Yang wajib hanya beras saja. Tapi kalau ada kerelaan misalnya untuk menambahnya, ya, maka itu lebih baik. Tetapi kalau misalnya dia ingin makanan jadi saja, bagus. Misalnya dia berikan 1 kotak, dia berikan beras itu miskin setiap harinya. Insya Allah itu cukup. Nah. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah Antum berikan kepada kita kesempatan sore yang berbeda, dan tadi ukti yang sudah menanyakan kepada kita, menyampaikan terima kasih telah mengirimkan pertanyaan kepada kita. Ini nggak tahu ukti apa, ya,
yang laki gini Ustaz. Allahu a'lam. Tapi dari pertanyaannya ini seperti ini Ustaz. Nah. Baik Ustaz. Baik sahabat Sautuna barakallahu fikum, sekali lagi bersama narasumber kita ada Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Syafiyah Ta'ala dengan tema kita fikih puasa. Dan kepada sahabat Sautuna barakallahu fikum yang ingin mengirimkan pertanyaan, kita masih buka 1 atau 2 pertanyaan Ustaz mengingat waktu di kesempatan sore hari yang berbahagia. Dan telah masuk akun Ilham Koi Ustaz. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum rumah makan atau warung yang menjual makan pada siang hari di bulan suci Ramadan? Terima kasih katanya Ustaz. Nah, alhamdulillah. Jual nasi dari pagi sampai sore. Insyaallah jazakallah khair ya kepada penanya Ilham ya. Ilham Koi. Nah. Ilham Kue ya. Koi di sana. Oh, kue bukan kue. Baik. Nah, terkait dengan adanya warung yang buka di siang Ramadan ya. Maka tentu sebagaimana yang pernah kami diskusikan dulu dengan pemerintah daerah ya, antara Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah daerah, bahwa bagi warung muslim ya tidak diperbolehkan membuka di siang hari mulai dari pagi sampai dengan jam 16. Artinya baru boleh buka itu di jam 16 sebenarnya. Ba'da asar ya, ba'da asar. Nah, artinya larangan ini tentu sesuai dengan tujuan Ramadan, bahwa menjaga agar apa, tidak mengganggu orang yang sedang berpuasa. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ngeyel ya gitu? Tetap ngotot. Atau istilah keren karena ngeyel. Ngeyel artinya untuk membuka ya, kita mungkin tidak menggunakan bahasa ngeyel karena barangkali ada kebutuhan. Ya kebutuhan ya untuk itu. Tentu kita katakan ini tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena sama dengan kita apa? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita tolong menolong dalam berbuat dosa. Karena apa? Kita memfasilitasi orang tidak puasa. Ya. Ini sebenarnya tidak boleh. Ya, kita lakukan. Kecuali wallahu a'lam kalau dia barangkali tinggal di sebuah tempat yang di situ mayoritas non muslim barangkali. Ya. Artinya di situ mungkin yang muslim tidak terlalu banyak ya. Dan yang belanja di tempat dia itu selama Ramadan mungkin orang non muslim barangkali tidak ada masalah. Tapi kalau di situ komunitasnya muslim ya, maka sebaiknya tidak memberikan fasilitas berbuka di siang Ramadan ya. Walaupun kebanyakan warung saat ini kalau kita lihat itu menutup pintunya, dibuka sedikit ya, ada celah gitu ya. Kadang kaki terlihat ya. Sehingga orang yang sudah terbiasa makan di situ dia akan tahu warung ini buka gitu. Nah, itu tentu tidak boleh ya. Kami wasiatkan kepada para pedagang, insya Allah rezeki Anda sudah ditanggung Allah Jalla wa Ala. Jadi jangan kita mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Apalagi sudah ada larangan dari Pemda kita ya. Kita taati ul amri kita, insya Allah ya rezeki kita telah dijamin oleh Allah Jalla wa Ala dengan cara-cara yang halal insya Allah. Insya Allah dengan yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama dan Pemda buka jam 16. Nah, jam 16 sampai dengan malam hari. Insya Allah, ya. Insya Allah berkah. Baik, barakallahu fikum kepada akun Ilham Koi yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kita di kesempatan sore hari yang berbagi. Demikian tadi jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Syafiyah Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia dalam program kita spesial Ramadan Sautuna Channel. Tidak terasa sahabat Sautuna Channel yang berbahagia dan teristimewa kepada seluruh santri Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islam yang menyaksikan program ini. Kita sudah berada di penghujung acara Ustadz. Pingin hati berlama-lama Ustadz, apalah daya waktu jualah yang memisahkan kita Ustaz. Untuk bersua lagi bersama Dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari Al-Syafiyah Ta'ala untuk bersua lagi minggu depan bersama kita dalam program spesial Ramadan tentunya. Baik sahabat Sautuna Channel, pada kesempatan sore hari ini berakhir surat tugas yang telah diberikan kepada kami di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Atas nama manajemen Sautuna Channel kami menyampaikan barakallahu fikum kepada antum semua yang telah berpartisipasi ataupun telah menyaksikan program spesial Ramadan Sautuna Channel. Dan teristimewa tentunya kepada narasumber kita. Kita mengucapkan barakallahu fik atas kesempatan antum Ustaz kembali bersama kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam program kita spesial Ramadan Sautuna Channel. Akhirnya sahabat Sautuna Channel yang berbahagia,
dari Bukit Siar, Saud Asidik Membahana, Kompleks Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami, tepatnya di Jalan Lintas Sumbawa Bima, kilometer 3 Sumbawa Besar, Sautuna Channel, menebar sunnah, merajut ukhwah. Ana Sultan Al-Bugisi dan narasumber kita, dia Guru Haji Ahmad Arifin Al-Mandari LC Habibullah Ta'ala, dan kameraman kita Hashim Muhammad dan Ahi Muhammad Nur, pamit undur dari ruang Anda pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Buah dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalaulah ada silap bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.